Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina, mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Suska Riau. Video ini merupakan ujian tengah semester mata kuliah Etika Profesi Hukum mengenai Kode Etik Notaris dengan dosen pengampu Bapak Hamdar SH.MKN. Baiklah, kode etik adalah suatu tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekkannya. Adapun tujuan dari kode etik adalah yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi prinsip profesional yang telah digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan. Menurut pasal 1 angka 1 UU JN, notaris adalah pejabat umum khusus yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grose, salinan dan kutipannya semua sepanjang pembuatan akta sedemikian oleh suatu peraturan umum, tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Baiklah, sekarang kita masuk ke kode etik notaris. Kode etik notaris merupakan seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh perkumpulan ikatan notaris yang selanjutnya disebut sebagai perkumpulan. Kode etik notaris memuat unsur material seperti kewajiban, larangan, pengecualian, dan sanksi. Dalam kode etik notaris itu terdapat beberapa larangan. Yang pertama, dilarang mempunyai lebih dari satu kantor, baik itu kantor cabang maupun kantor perwakilan. Yang kedua, dilarang memasang papan nama dan atau tulisan yang berbunyi notaris atau kantor notaris di luar lingkungan kantor. Yang ketiga, dilarang melakukan publikasi atau promosi diri baik sendiri maupun bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media cetak ataupun media elektronik dengan berbagai cara. Yang keempat, dilarang bekerja sama dengan biro jasa atau orang atau badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari tahu atau mendapatkan klien. Yang kelima, dilarang menandatangani akta yang proses pembuatannya minutannya telah diperiksa oleh pihak lain. Yang keenam, mengirimkan minutan kepada klien untuk ditandatangani. Yang ketujuh, berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari notaris lain kepada notarisnya sendiri. Yang kedelapan, melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta kepadanya. Yang selanjutnya, melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus pada arah timbulnya persaingan yang tidak sehat sesama antar notaris. Yang selanjutnya lagi, menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan oleh perkumpulan. Larangan selanjutnya yaitu memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan. Larangan selanjutnya, menjelekkan atau mempermasalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat oleh rekan notarisnya. Larangan selanjutnya adalah membuat kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga. Selanjutnya, dilarang menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang larangan selanjutnya ialah melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggar terhadap kode etik notaris. Adapun hal-hal yang diperbolehkan dilakukan oleh notaris ialah yang pertama, memberikan ucapan selamat, ucapan duka cita dengan menggunakan kartu ucapan ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan notaris tetapi hanya nama saja. Yang kedua, pembuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan, nomor telepon,
fax atau telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT Telkom dan atau instansi atau lembaga yang resmi lainnya. Selanjutnya, memasang satu tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi dari 20 cm dikali 50 cm, dasarnya berwarna putih, huruf berwarna hitam tanpa mencantumkan nama notaris serta dipasang dalam radius 100 meter dari kantor notaris. Adapun sanksi bagi pelanggar kode etik notaris ini ialah yang pertama berupa peringatan tertulis, yang kedua berupa pemberhentian sementara, yang ketiga pemberhentian dengan hormat, yang keempat pemberhentian dengan tidak hormat. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.